Dulu pernah ku bertanya, di manakah. Malam ini kami dari lingkungan pelayanan Gereja Anugerah yang dipercayakan oleh Majelis Jemaat Penarung untuk melayani keluarga duka pada malam menunggu jenazah malam yang kedua ini. Terima kasih kepada Majelis Jemaat Penarung yang mempercayakan kami untuk melayani keluarga duka di tempat ini. Kenapa kami yang melayani? Karena almarhum ini terdaftar sebagai warga jemaat lingkungan pelayanan Gereja Anugerah. Kami di bawah Majelis Jemaat Penduduk Gereja Emmanuel, Bapak ya. Maka oleh sebab itu pada malam ini kami dipercaya untuk melayani di tempat ini. Jadi saya bersama rekan-rekan penetua pendeta, saya Delpi Silai sebagai penetua, didampingi oleh rekan-rekan penetua diakon Lancaria, Bapak Nathan, Rosiana adalah ketua lingkungan pelayanan Gereja Anugerah, John, Indoet. Jadi kami kemudian Cuncun, hampir lengkap kami penetua diakon di lingkungan pelayanan Gereja Anugerah. Kemudian pendeta yang mendampingi dan melayani kita pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Jendar Senturi selaku Ketua Majelis Jemaat Pahandut. Terima kasih Pak Jendar telah bersedia melayani keluarga duka di tempat ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh pihak keluarga. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dari pihak keluarga duka. Izinkan kami pada saat ini menyampaikan rasa hormat kami atau rasa syukur kami dan ucapan terima kasih kami kepada Majelis Jemaat Anugerah yang boleh melayani kami di saat ibadah perkabungan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh sidang jemaat atau Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang boleh hadir pada malam ini. Kami sangat tersanjung dan terhibur atas kedatangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan juga kami sangat berterima kasih juga atas kedatangan seluruh keluarga dari berbagai tempat. Saya tidak hafal menyebutkannya satu persatu. Seluruh kerabat atau keluarga yang sudah datang dari kemarin siang tadi sampai pada saat ini, yang boleh hadir di tempat ini untuk menghadiri ibadah perkabungan maupun penghiburan kepada kami pihak keluarga duka di tempat ini. Dan pada kesempatan ini juga izinkan kami menyampaikan beberapa riwayat saudara kami. Terlebih dulu perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Gideon, anak ketujuh dari 15 bersaudara. Ya kalau dilihat-lihat kami berdua mungkin dianggap kembar ya, dianggap kembar. Tapi ada satu di antara kami yang sudah meninggal dipanggil Tuhan, adik saya, yaitu adik saya yang nomor ke-8 dan yang ini nomor yang ke-9. Bercerita sedikit mengenai adik saya ini, almarhum pernah anak bungsu saya ketemu waktu acara pernikahan kalau nggak salah.
memanggil papa. Iya, papa katanya. Dan keponakan kami juga. Kok kemarin om sombong sekali sama saya, om. Saya lewat, om gak tegur-tegur. Tapi satu yang membedakan, Pak. Saya hitam, almarhum agak putih dia. Itu aja. Ya. Itulah semua keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan ke depan kita. Dan pada saat kesempatan ini juga izinkan kami menyampaikan riwayat singkat almarhum. Nama Theodor atau dipanggil dengan Bapak Juis, anak ke-9 dari 15 bersaudara dari pasangan suami istri, nama Yansen Bisamba dan Ibu Yeni Ijab Sadek. Lahir di Sejaya tanggal 22 Juli 1974 atau dengan usia 49 tahun 4 bulan. Menikah, saya lupa tanya tanggal dari pada tahun 2005. Mungkin usia pernikahan adik saya ini almarhum 18 tahun dengan istri Christina yang dikaruniai anak 2. Yang pertama Priscilia Epilia Juis, perempuan, dan yang kedua Erastus Eprat, laki-laki. Riwayat sakit beliau, pertama beliau bekerja bangunan laboratorium di desa Tumbang Hakau, SMP 3 Kuala Kurun. 2 hari ada kurang enak badan, sakit flu. Hari Jumat pagi bekerja masing-masing. Dan saudara kami Dodo ke lokasi, dan adik saya almarhum bersama kakak iparnya ke Kuala Kurun untuk belanja keperluan bangunan. Berangkat pada jam 7.00. Kembali pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali ke gudang sambil memantau material yang dikirim atau diantar dari Tuku Kurun. Dan pada hari itu juga Dodo sempat keluar, saudara kami Dodo sempat keluar ke warung untuk pulang ke warung untuk membeli obat, karena adik saudara kami Dodo juga memang pada saat itu bersamaan kurang enak badan juga, dan pulang pada jam 17. Dan pada malam hari juga dengan cerita apa yang kami dapat dari saudara kami Dodo, adik kami ini tidak banyak cerita dia. Dan dia berangkat pergi sendiri kerja malam. Sebenarnya tidak ada lembur itu, tidak ada lembur, kerja malam. Waktu kejadian itu, adik saya ini ada di telepon Dodo katanya. Beberapa kali telepon tapi tidak aktif. Karena Dodo merasa kurang enak badan, dan mungkin ada dampak obat yang dimakan itu, ada mengantuk sehingga dia tertidur. Lupa, tengah malam pun dia bangun, bukan jam 5 kata ceritanya, dia bangun, dia memasak, jam 7 berangkat, sempat bekerja sebentar memasang les katanya ke depan. Dia melihat almarhum adik saya ini tengkurap, dia kira itu batiro malandau lah dikatakanlah. Sempat dia ngomong, elak lah kau lek ding buah-buah tapi dia masih bekerja. Dodo nih mengira nih nggak ada masalah. Sekitar jam 10 kalau nggak salah dia mencoba menggelitik, bahkan mengangkat, udah kaku. Jadi kami memang sangat terpukul. Tapi kita kembali selaku orang yang beriman kembali kepada Tuhan. Mungkin di balik semua ini ada rancangan yang terindah. Ada rencana yang terindah dibuat Tuhan. Pertama, adik saya tidak menderita sakit-sakitan dia. Langsung dipanggil. Saya Pak sudah 3 kali loh merasa sakit. Betul. Kalau disuruh memilih
Apa memilih mati atau mau mati? Memilih mati aja. Ya. Kalau kita memilih mati, langsung tergeletak, kita nggak merasa apa-apa. Tapi kalau mau mati, proses Pak. Proses mau mati itu yang luar biasa, menderita sekali. Ya, menderita sekali. Nah, saat proses mau mati itu kita berpikir macam-macam. Memikir keluarga lah, memikir anak lah, memikir pekerjaan lah. Sehingga penderitaan kita bertambah. Nah, kalau memilih lebih baik mati daripada mau mati. Ya. Ya, tapi Tuhan berkehendak lain. Artinya Tuhan sangat baik, luar biasa. Tuhan memanggil saudara kami dengan rencananya, dengan apa yang Dia buat. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Oh ya, ada lagi rencana pemakaman besok yang sudah dirugikan keluarga saudara almarhum adik saya. Kita makamkan di Jalan Cilikriwut kilometer 12 sesuai jadwal yang sudah dibuat di sini. Pukul 9 ya Pak ya, kalau nggak salah. Ya, pelayanan di sini pukul 9, selesai pelayanan baru kita berangkat. Mungkin itu aja atas pelayanan jemaat dari malam pertama, kedua, malam ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita boleh perbuat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan kedatangan Bapak Ibu sangat menghibur kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Mari kita liturgi yang kita pakai pada hari ini, malam ini pada halaman 6, liturgi ibadah kedukaan bentuk yang kedua. Dan mari kita menyanyi bersama-sama. Sebelum kita menerima khotbah dan salam, kita akan menyanyi dari halaman 21, Akang Pembelungku. Amen.
kita habiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Suatu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, Dia yang dimaksudkan seumur hidupku. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kasih, karunia, dan penghiburan yang abadi daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Baca anugerah dengan judul Sering Kutanya Pada Diriku, pada halaman 113 bait 1 hingga yang kedua.
wejangan, disilakan. ayat 19 sampai 31 saya akan bacakan kepada kita sekalian dengan judul perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Firman Tuhan seperti ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu.
dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Begitu Bapak Abraham suruhlah Lazarus untuk kembali lagi ke dunia orang hidup, untuk memberitahukan kepada saudara-saudaraku, masih ada 4-5 orang lagi saudara-saudaraku yang masih hidup, supaya mereka tidak kelak masuk ke dalam api neraka ini. Nah, kan begitu, saudara. Diperintahkan Abraham supaya Lazarus ini kembali lagi hidup untuk memberitakan Injil, kitab Musa. Apa kata Bapak Abraham? Sudah sangat, jurang itu sudah sangat dalam, sudah sangat jauh. Antara engkau dan kami tidak ada lagi hubungan, tidak bisa lagi berhubungan. Orang yang ke sini mau ke situ tidak bisa, dari situ ke sini tidak bisa. Sudah terbentang jurang yang sangat dalam. Tidak bisa lagi. Apalagi orang mati mau hidup kembali, tidak ada ceritanya itu, Pak. Orang mati hidup kembali untuk memberitakan Injil, katakanlah seperti sebagai bertobat yang masih hidup itu. Kadang-kadang kan kita salah pemahaman, Pak. Orang mati masih bisa kita anggap hidup, dia datangi kita. Iya kan? Tidak ada lagi, Pak, hubungan orang hidup dan orang mati. Yesus berkata sangat tegas, biarkan orang mati menguburkan orang mati ketika seseorang mau mengikut dia. Tapi dengan alasan, tunggu dulu, saya kuburkan dulu bapakku, baru saya mengikut engkau. Yesus katakan, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa, saudara? Jangan orang mati menyusahkan orang hidup. Kalau mengikut Yesus, ya mengikut Yesus saja. Kan begitu. Kan kadang-kadang orang mati menyusahkan orang hidup. Ya. Kalau sudah mati, mana lagi dia tahu dia apa-apakan dia. Iya kan? Ini kita bikin makanan di kuburan, masih dia bisa makan. So, dia bikinkan kopi, dibawakan parang pada masa menguburnya. Ada seorang pendeta yang mengatakan memangnya dia kerja kebunkah di sana, dibawa itu parangnya. Malah ada yang membawa emasnya. Sayang itu emas. Dia tidak bisa lagi diapa-apakan itu, Pak. Dia tidak membawa emas ke Bapak yang di surga sana itu. Iya kan? Nggak bisa lagi, Pak. Sayang itu, mendingan dibelikan, disumbangkan ke gereja. Jadi persembahan lebih membawa kemuliaan Tuhan. Kan begitu. Itu ajaran Martin Luther. Sehingga kita ajaran Kristen Protestan tidak lagi mendoakan orang mati supaya diterima oleh Tuhan. Di sisi Tuhan tidak ada lagi itu. Sudah urusan Tuhan itu. Nggak bisa lagi urusan manusia hidup itu. Abraham sudah sangat tegas mengatakan tidak ada lagi hubungan orang mati dan orang hidup. Kalaupun ada yang menggelitik-gelitik begitu, ya kan begitu. Yang bunyi-bunyi di dapur sana itu, ya itu kuasa gelap, itu iblis itu yang menyerupai.
Ya kan iblis juga berkuasa Pak, membuat sama mukanya. Ya, coba kita lihat waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Dia bicara halus dia. Dalam bentuk ular dia datang gitu, kalau dalam cerita Alkitab. Iblis itu bisa berubah muka Pak. Yang lembut bisa sangar. Ya kan begitu. Jadi tidak ada lagi Pak hubungan antara orang mati dan orang hidup. Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Seperti itu. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal.
Baik, Bapak Ibu, sidang perkabungan yang sama dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama selamat pagi, salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan hari ini saya menyampaikan riwayat singkat hidup almarhum adik saya, nama Theodor atau dikenal dengan panggilan Bapak Juis. Almarhum anak ke-9 dari 15 bersaudara. Dari pasangan suami istri Ayah Yansen Bisamba dan Ibu Yeni Ijab Sadek. Menikah dengan istri Kristina pada tanggal 19 Januari 2005 dengan usia pernikahan 18 tahun yang dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Juis perempuan, dan yang kedua Erastus Efrat laki-laki. Beliau ada beberapa keluhan sakit. Tadi malam ada beberapa anak-anak keponakan kami cerita, dia pernah pulang kampung, kami pun mendengarnya sangat miris. Namun beliau kuat menahan diri, tidak mau membebankan yang lain. Yang terakhir saya dengar dia berkata, ada waktunya kalian terkejut nanti. Itu tidak lama dia berbicara, ya dikatakanlah berbulan-bulan lah. Dengan waktu sekarang lah dikatakan, kalian terkejut mendengar saya mati sendiri katanya. Dan beliau sebenarnya ada sakit dada yang kayak macam ditusuk tembus ke belakang. Namun dia tidak mau ngasih tahu supaya tidak membebani keluarga, anak istri dan keluarga yang lain. Itulah beliau. Dan beliau dipanggil pada hari Sabtu pagi. Kami tidak tahu tepatnya jam berapa. Yang kami dapat infonya sekitar jam 10 beliau meninggal dunia di tempat bekerja, di tempat betukang di Tumbang Hakau, di laboratorium SMP 3 Tumbang Hakau, Kuala Kurun. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan sebagai riwayat singkat hidup beliau dan riwayat sakit beliau. Kami tidak mau panjang lebar karena beberapa hal sudah kami sampaikan dan kami belum mendapat data yang lebih detail. Karena beliau meninggal di tempat sendiri, tidak ada teman. Mungkin disambung dengan kata sambutan dari pihak keluarga Ibu Juis. Waktu dan kesempatan kami terima kasihkan, dan atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam, sindetinai, salam, terima kasih, Tuhan memberkati. Mina mama apa hari piti semendaya kumapan kotak kita lah, ya mungkin hari ya je beken dia mengerti, tapi mudah-mudahan dia tahu mengerti. Mina mama pari piti semandai ungkup nyinta wong Tuhan kita Yesus Kristus. Aku atas nama keluarga ada menyampai terima kasih akan Bapak Ibu sidang jemaat
ije kelute ulih meluangkan waktu rumah buang ike dalam rangka itah buang ketika tuh keluarga ike inaripi awi kedukaan ije mendalam buang ketika tuh. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya adik ike itu, Andi ike itu memang kebiasaan Andi ike itu pernah suka kerja keras gitu, sesuai dengan profesi karena ulu swasta tuh harus bekerja keras bagaimana memperbaiki soal kehidupan. Namun perjuangan bukan kita ditentukan nabi kita, tapi Tuhan lebih mengatur yang terbaik uang pambelum keluarga almarhum Andi Ike itu. Maka kilau endau jadi insanan bahwa riwayat sakit almarhum tuh tidak begitu terbuka gitu. Tapi mungkin barangkali ia itu terlalu sibuk dengan hal-hal finansial atau material je halajo diperjuangkan uang pambelum. Dan aku uang ketika itu sisilah dengan almarhum tuh ipar, dan ke Bali itu Andi sepupu ayungku. Jadi itu kita tuh dengan Kristina tuh atau istri almarhum tuh. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi, aku uang aranike keluarga menyampai terima kasih akan terutama pihak MPH Majelis Jemaat Penarung ije kelute jadi melayani dan uang pilih rangkaian kegiatan jadi laksana mulai bara andau pemberangkatan jenazah bara pola purun andau teh sampai penyambutan malam itu, lalu penghiburan malam ije pertama dan perkabungan malam ije kedua, dan sampai uang andau tuh kita melaksanakan kebaktian pemberangkatan jenazah almarhum tuh menuju eka kuburan atau pemakaman. Jadi uang hete kemengkeme arehal ije merasakan bahwa kelute dengan penumah minamama pahari piti semandai ungkup ije nyata wang Tuhan ije tahu memberikan penghiburan ataupun ampung akan ike keluarga, dan puji syukur para pihak keluarga ya uang ketika itu jadi uras jadi rumah, dan sehingga proses pemakaman uli dilaksana ada itu. Dan kia selanjutnya perlu kia aku mesanan bahwa rute perjalanan kita tuh karena pemakaman tuh JT uang kilometer 12, dan rute itu mulai bara jalan Jelabaun tuh jalan arah gitu Ramin ya. Jalan Ramin terus belok kiri tembus akan jalan Jati, belok kiri lurus sampai jalan Adonis, lalu maju isut belok kiri putar balik menuju jalan Soekarno. Jadi jalan Soekarno tembus ke jalan Geopos, belok kiri jalan Geopos, terus mentok di lintas belok kanan langsung ke kilometer 10 dan masuk ke kilometer 12 komplek pemakaman. Rute perjalanan kita uang dalam rangka perjalanan magah almarhum Ali Ike itu uang eka peristirahatan je terakhir. Dan mungkin untuk informasi ije lebih lanjut mungkin tiga kali hindai dilanjut uang pengumuman uang wajib. Jadi tiga informasi bahwa setelah pemakaman selesai dan mungkin dilanjutkan Pak Pendeta kebaktian penghiburan malam yang pertama atau Alim J Sulak sekaligus Alim J terakhir. Anda uji terakhir bukan Alim, Anda uji terakhir. Jadi kareh sekaligus diundang ke akan
mina mama paharibiti semandiai keluarga tahu rumah guang hituh tinai kita melalus kebaktian penghiburan ije sulak dan ije terakhir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk kita bisa beribadah bersama, ibadah pemberangkatan jenazah dari rumah duka ke tempat pemakaman umum nantinya di kilometer 12 ya. Kemurahan Tuhan dan karya agung keselamatan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan dalam rangka pemakaman almarhum Theodor, dan kita laksanakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sidang pergabungan saya undang untuk berdiri. Saudara, mari kita angkat pujian hormat kita, keyakinan dan percaya kita, penyembahan kita kepada Bapa melalui Kidung Jemaat nomor 457 bait pertama, Ya Tuhan tiap jam. Saudara, sidang bergabungan di dalam Tuhan. Ibadah pemberangkatan dalam rangka pemakaman almarhum Theodor kita laksanakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, demikian nas pembimbing bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Baik, kita akan dikuatkan dan dihiburkan dengan puji-pujian penghiburan dari jemaat. Kami persilakan.
jemaat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati, firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ibadah pemberangkatan dalam rangka pemakaman diambil dari Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Di bawah perikop Lazarus dibangkitkan, demikian bunyinya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Baik Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang diberkati dan yang dihibur dengan salam. Nas ini sudah sangat terkenal dan sangat familiar bagi kita. Tapi tidak salahnya kembali kita mengingat dan mengulangi rasa dan kasih Tuhan melalui nas ini sebagai kekuatan dan hiburan bagi kita semua. Yang pertama, saudara sidang jemaat Tuhan, kita sangat merasakan kepedihan kedukaan yang dialami oleh rumah tangga di tempat ini. Tapi pada saat yang sama juga kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga sangat menyadari apa yang dialami oleh anak-anaknya dalam rumah tangga di tempat ini. Tapi ada satu perkara yang menjadi dasar iman kita Bapak Ibu, bahwa hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Dan selama almarhum hidup adalah rencana dan keputusan Allah yang terbaik dan yang terindah. Itulah yang harus kita hormati. Dan Allah telah memberikan apa yang terbaik dan yang terindah kepadanya. Dan pada saat Allah memanggilnya dengan penuh sukacita dan kemuliaan Tuhan, saudara. Kenapa kita katakan sukacita dan kemuliaan Tuhan? Karena almarhum adalah anak Tuhan. Karena itu, kemuliaan orang yang percaya adalah ketika ia meninggal bukan hanya sekedar meninggal, tapi ia dijemput dan dibawa oleh sang pemiliknya, oleh Bapaknya di dalam Tuhan Yesus. Itulah kemuliaan dan itulah kehebatan. Karena itu, dalam duka dan dalam sedih sekalipun, kita tetap bangga. Almarhum ini bukan pergi sembarang pergi, bukannya sekedar meninggalkan dunia ini atau berhenti untuk bernapas, tetapi di dalam dan di atas segala-galanya. Inilah panggilan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berangkat melihat ini dari konteks kebangkitan, kita melihat dari konteks yang mana Allah nanti akan merubah segala-galanya. Bapak Ibu, dalam hidup ini kalau boleh kita memilih, kita ingin hidup 1000 tahun lagi. Kita ingin tetap perkasa bagi burung Raja Wali yang tidak pernah menjadi lemah. Tetapi inilah kefanaan kita sebagai manusia. Sebagai manusia yang daging ini ada batasannya. Kenapa? Kalau kedagingan ini Allah tidak memberikan batasan, bayangkan betapa menderitanya Bapak Ibu. Kalau hidup kita yang seperti ini ribuan tahun yang kita alami. Tapi Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Ia memberikan batasannya. Dan keterbatasan itu adalah kefanaan. Tapi ingat, dalam keterbatasan itulah kuasa Tuhan itu terjadi. Dalam keterbatasan kita lah keagungan Tuhan itu dinyatakan. Bahwa senantiasa, kalau Allah membongkar kemah ini, tubuh ini saudara, artinya sudah siap dan mempersiapkan tubuh yang baru dan kemah yang baru. Ini luar biasa. Bapak Ibu, almarhum yang terkasih ini, walaupun tubuhnya ini Allah ambil, rohnya sudah kembali bersama-sama dengan Bapa di surga. Kemahnya ini Allah ambil, Allah sudah sedang dan mempersiapkan tubuh atau kemah yang baru bagi almarhum ini. Yang mana tubuh dan kemah itu tidak lagi dijumpai dan disentuh oleh beban dan penderitaan. Dan kalau boleh kita katakan, itulah Wahyu katakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Memang aneh kalimat ini. Ya sebenarnya berbahagia adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati. Tapi kenapa dikatakan berbahagia adalah orang yang mati? Karena yang mengatakan ini iman Roh Kudus Tuhan melalui Yohanes yang berada di Pulau Patmos pada saat itu. Orang percaya kalau ia meninggalkan dunia ini berarti ia meninggalkan seluruh beban dan penderitaannya. Ia meninggalkan seluruh kefanaannya, pergumulannya. Dan Allah menyiapkan tubuh yang baru dan luar biasa. Dan karena itu, yakinkah kita akan hal ini? Ini pertanyaan agung sampai akhir zaman. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak yakin, sebab iman kita bukanlah iman teori. Iman yang merupakan hanya retorika belaka. Karena itu, Yesus harus datang sebagai manusia, Ia harus mati, Ia harus bangkit, Ia mengumumkan, ini aku Allah yang betul-betul bangkit. Kalau aku adalah Allah yang bangkit, maka aku yang berkuasa membangkitkan semua orang, dan pada saatnya membangkitkan almarhum. Amin Bapak Ibu. Dan bagi kita yang hidup, selalu percayalah kepada Tuhan, hanya Dia yang berkuasa membangkitkan. Sehingga hidup kita adalah mulia, kematian kita adalah mulia, kebangkitan kita adalah keabadian. Puji Tuhan. Amin. Mari kita kembali kita mendengarkan pujian diberkati oleh keluarga rumah tangga tempat ini. Kami persilakan. Iman
Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Marilah kita mengantar saudara kekasih kita almarhum Theodor ke pemakaman sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian ibadah pemberangkatan dalam rangka pemakaman ini, dan akan kita lanjutkan di kompleks pemakaman. Kepada penutua diakon yang bertugas dipersilakan untuk memberikan penghormatan terakhir, dan Bapak Ibu warga jemaat, liturgi ini mohon dibawa ke pemakaman. Bapak Ibu, keluarga duka, dan kita semua di dalam Yesus Kristus. Yang terkasih, almarhum Theodor memang telah pergi meninggalkan kita. Tetapi ingatlah, kebaikan dan doanya tidak pernah pergi. Selalu menyertai Bapak Ibu, istrinya, anak-anaknya, seluruhnya. Dan kita percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu sekalian. Karena itu, kepergiannya sebagaimana kelahirannya adalah anugerah Tuhan, ketetapan Tuhan. Maka pada hari ini, dengan penuh ikhlas kita menghormati Allah Bapa yang Maha Kuasa yang telah memanggil almarhum. Mari kita masuk dalam satu teduh untuk menghormati. Penghormatan selesai. Terima kasih, dipersilakan mempersiapkan segala sesuatu. Kita langsung berangkat ke kompleks pemakaman. Kayaknya mama Pak Adibiti sama dia tidak sarapan, tahu sarapan karena makanan masih tersedia untuk kita. Silakan Bapak Ibu menikmati makanan yang kami sediakan. Sambil kita menunggu mobil ambulan ini masih dalam perjalanan. Jadi lapar dari PT kenapa? Jadi kan? Oh kak. Jadi lalu jadi. Uras jadi ndak pri kare peteng-peteng uras. Kare peteng-peteng.
Lihat anak anu teh. Pak anu terpangkar teh anu jujur sut. Ya pas. Sip. Kita laksanakan dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 286 bait yang pertama, Ada Kota yang Indah Cerah. Ada kota yang indah cerah, namalah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Baik Bapak Ibu sudah bergabungan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, hidup dan mati kami ada dalam tangan. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Setiap orang akan menempuh jalan segala yang fana. Kami berkumpul di sini menghantar saudara kekasih kami Theodor yang telah mendahului kami dalam kedukaan. Ya Tuhan, kami tetap bersyukur atas penyertaan bagi saudara kami ini selama hidupnya. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah keluarganya. Dengan rasa sedih kami melepaskan kepergiannya, tetapi dengan penuh iman kami percaya Kristus yang telah bangkit akan menyertai saudara kami dan menyertai kami juga. Engkaulah Juru Selamat kami.
Hanya Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan kami dalam melewati masa duka ini. Hiburkanlah keluarga yang sedang berduka. Sadarkanlah kami semua agar kami hidup menurut kehendak. Karena tidak seorang pun tahu kapan tiba masanya Tuhan memanggil kami. Pimpinlah kami dengan kuasa-Mu agar kami hidup dengan bijaksana. Kiranya dalam keadaan apapun yang kami hadapi, kami selalu mengingat Engkau dalam doa kami. Mampukan kami selalu mengucap syukur dalam Kristus Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dan kita semua yang dikuatkan oleh Tuhan, almarhum Theodor telah hidup di dunia ini selama 49 tahun 4 bulan. Tuhan telah memanggilnya dari antara kita. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka Ia menyertai mereka. Dan biarlah kita meletakkan saudara kita ini dengan sentosa. Peti jenazah dipersilakan untuk diturunkan. Baiklah. Kami ka kaito. Kami ka kaito. Kami ka kaito lang. Tarik kita ka lang. Yo. Aja dua telo. Tarik yuk. Tarik. Gamat lah, gamat. Barit. Barit lah. Barit. Barit. Akan tetapi Yesus Kristus yang pohon kehidupan akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena demikian juru selamat kita bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Syukur bagi Allah yang mengurniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan itu oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, sebelum ditutup kita akan menaburkan bunga penghormatan. Yang pertama dimulai dari Penetua Diakon yang bertugas, Bapak Reli Suwarno, dan Penetua Diakon Noventri, dipersilakan. Setelah itu diikuti dengan istri, saudara, dan seluruh kerabat dari almarhum. Bunga rampainya. Oh iya. Satu lagi. Ya, istri almarhum lebih dulu. Setelah itu anaknya dan saudara almarhum, orang tua almarhum. Kalau ada ikut, istri almarhum, anaknya dan orang tua almarhum. Setelah itu diikuti oleh saudara dan ipar almarhum. Dan setelah itu ke keluarga besar. Dan bunga rampai ini jangan dihabiskan, untuk nanti ditaburkan lagi setelah selesai penutupan yang mulia. Sedikit dasar saja untuk simbolnya saja. Jalan, Pak. Bisa nanti.
Baik Bapak Ibu, kita sekalian dan sidang perkampungan yang dikuatkan dan yang dihibur oleh Tuhan. Sementara liang lahat ini ditutup, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 bait 1 dan seterusnya. Sementara itu liang lahat ini Yesus kawan yang Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah, cuma berlelah bila ku rapatkan diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus bawaya setia, tidak ada caranya, Ia tak salah paham. Naikkan doa padanya, dekati sekarang, diwaragamu lelah. Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya, biar kawal hilang. Yesus kawaya matang, Ia mau menghibur kita, atas doa padanya. Kembali ke bait pertama. Yesus kawaya sejati bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baik, dipersilakan kembali untuk melanjutkan menabur bunga rampai penghormatan. Dan acara berikutnya kami persilakan kepada Bapak Diakon Loviantri. Dapat ya. Tabur sisa tadi. Maju dulu sedikit, Bu. Ya. Yuk kan nabur bunga. Ini Joyce. Kue bunga rampai lo. Bapak Ibu sambil keluarga besar untuk menabur bunga rangkai, kami sampaikan bahwa ibadah prosesi pemakaman saudari almarhum Theodor sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari jemaat yang sudah berkenan untuk menghantarkan atau memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum saudara Theodor ke tempat peristirahatan terakhirnya. Selanjutnya kita akan memasuki acara peletakan karangan bunga yang nantinya akan dipimpin oleh
salah satu anggota keluarga atau yang mewakili, kami mempersilahkan kepada anggota keluarga untuk memimpin acara atau prosesi penyerahan karangan bunga. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada pihak keluarga untuk memimpin yaitu peletakan karangan bunga atau penghormatan yang terakhir dari keluarga kepada almarhum saudara kami Theodorus Y. Samba. Pertama-tama kami dari pihak keluarga duka almarhum Theodor Jansen Y. Samba mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar yang dari berbagai tempat sehingga pada saat ini boleh terlaksana mengantar jenazah pada tempat pemakaman yang terakhir ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Majelis Pekerja Harian Pandarung maupun Majelis Pekerja Harian dari jemaat yang lain sudah memimpin ibadah pelayanan dari perkabungan hingga penghiburan dan pemakaman pada saat ini. Dari Kristina, istri almarhum, waktu kesempatan kami persilakan. Karangan bunga langsung. Istri. Tegi, ano na, papan din po. Di ba tayo? Langsung tambang. Oh, okay. Yang kedua dari kedua anak almarhum tercinta yaitu Juis dan Erastus. Peletakan karangan bunga dari Juis dan Eras. Bersama dari sebelah satunya, sebelah. Sila. Persilakan. Saya sila katanya. Iya. Sila. Sama-sama dengan mana pasti. Sama-sama membimbing. Ya. Sampai mama. Yang ketiga dari saudara kandung Theodor Y. Samba atau dari Bapak Denny yang mewakili. Pak Denny. Ya, oke. Yang keempat dari ipar almarhum atau yang mewakili.
Yang kelima dari ibunda tercinta Ibu Yeni Ijab Salek. Yang keenam yang mewakili dari ponakan Monika dan Milka. Yang ketujuh, peletakan karangan bunga diwakili oleh dari SMK Kristen Palangkaraya. Oleh Mariani. Yang kedelapan, peletakan karangan bunga dari Bapak Dudi Bisidau, SE. Yang kesembilan, mewakili dari sepupu keluarga almarhum Indopina. Masih itu tiket dong. Ya. Yang terakhir dari Majelis Bekerja Harian Jemaat GKI Panarung. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Berikutnya kami panggil untuk meletakkan karangan bunga Bu Elfrida Resni dari Sriwijaya. Kemudian dari keluarga Ata atau Bapak Bram yang diwakili oleh Indo Bram, kami persilahkan. Kemudian dari seluruh cucu-cucu almarhum yang kecil-kecil. Dari cucu-cucu yang kecil-kecil nih, silakan letakkan. Kemudian yang terakhir dari ya silakan cucu-cucu. Cucu-cucu. Ayo semuanya. Yang terakhir dari Amin Dohidi. Itu. Pegang sama-sama. Ya, pengantin itu dulu. Ayak berdua. Ya. Saya mundur dari kau. Ya. Dia paling bergeser ya. Mundur dikit gitu. Ya, kita duduk dulu kan. Ya. Tuh itu tahu yang paling tahu.
acara peletakan karangan bunga sudah selesai. Kami dari pihak keluarga banyak mengucapkan terima kasih, dan kami juga perlu menyampaikan pengumuman bahwa selepas dari acara pemakaman ini kita akan melaksanakan ibadah penghiburan yang terakhir ke tempat keluarga duka. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dari pihak keluarga kami minta berbaris di sini, kita ada acara bersalam-salaman. Ya. Kami ucapkan terima kasih. Kita langsung lah. Nak, mana kayunya tadi, Nak? Tahu sama Pri. Enggak. Oke, Mama Tarik.
Takkan kita nak helm boleh. Tanpa helm boleh. Ingat ayo. Ayo, hilang ah. Sampai jatuh. Ini terbelah. Dan jatuh lahir. Guru. Boleh barang lagi kurang dari langsung. Ya berikan. Memang kadang-kadang Tabak ini ingin kencang itu biru. Tabak.